tegak lurus. PMJ tegak lurus. Hayo Polres Jakarta Selatan. Dokter kitik gitu ya. Jangan. Tuh. Jangan. Jadi laporannya dokter itu dilaporkan guys. Dokter jelasin aja ya. Atas 3 perkara. Ya. Yang pertama, perkaranya tentang tomat busuk WT. Ya, yang sudah dicabut. Jadi dokter sudah melaporkan ke Badan POM itu di bulan November, Dokter Nanang. Jadi kasus white tomato itu sudah dokter laporkan ke Badan POM dari bulan November. Ingat ya. 2 tahun yang lalu sempat juga sudah dilaporkan ke Mpok Lela, tapi kasusnya nggak berjalan. Bener nggak DRL? Ada yang laporin WT kamu kan? Tapi nggak berjalan kasusnya. Gitu, mati guys, hilang entah kemana. Oke, terus akhirnya saat dokter viralin, pada saat itu mystery box ya? Iya, Mr. Box. Ada terkenang kan? Ada. Ini yang pertama. Mystery Box, iya. Mr. Box yang pertama November itu ya? Mystery boxnya kan? WT kan? Gitu. Mystery box. Pada saat itu dokter Nana ngelihatnya gimana tentang WT itu? Apa? Oktober, WT tau sih? Unboxing. Guys, yang unboxing mystery box mystery box tuh bulan apa ya? Makanya cek deh. Kira-kira di bulan berapa? Oktober, soalnya Desember kita live lagi. Oktober ya. Ya kurang lebih sekitar itulah. Coba dicek lagi di PT-nya. Apa sih? Antara Oktober sama September. Antara itu. Apa pertanyaannya? Bener kata Om Deddy kebal. Iya guys, tapi kalau kali ini dia buat dokter lawan yang Thank you. kecil. Jadi dokter juga pertanyakan juga ya itu kasusnya yang di Padang gimana, makanya dia kebirit-birit lari dia. Untuk nggak mau ya. Capek. Dipanggilin nggak mau dia. Dia nggak mau. Tapi kalau ketemunya diem-diem dia mau. Enggak, yang pertama kali mah white tomato, bukan yang jarum. Jarum-jarum itu Bukan kayak DNA November. salmon. Pertama kali DNA salmon dong unboxing. Enggak, Itu yang kedua. November pasti iCap itu loh. Iya, iCap. Nah, yang pertama white tomato. Oh, berarti white tomato dulu. Iya. Oh, white tomato dulu, guys. Itu kan sudah ditarik peredarannya, tapi sampai sekarang masih ada yang jualan. Gitu. Itu nggak boleh harusnya. Gitu. Berarti nggak ditarik semua. Jadi sebenarnya Ya, tadi sempat serem jadi banget deh, iya. sempat jadi bahan, kita senyum-senyum aja sih, maksudnya begini, kok ada ya dokter ya menggunakan profesinya merubah profesinya dokter menjadi penjual stiker. Bener nggak? Bener nggak omongannya dong? Penjual stiker ya? Dari dokter ke penjual stiker. Bener nggak guys? Dari profesi dokter dia berubah menjadi penjual stiker. Betul nggak Riko? Riko? Hah? Karena kan di stikerin. Nah, karena kan di stikerin. Ya kan? Dan stiker itu yang membuat si produk itu mahal. Dokter Nanang agak masuk ke sini, Iya. Dokter Nanang. Ya kan? Oh iya, nggak kelihatan ya? Tuh. Si stiker itu yang membuat produk itu Jadi dokter mahal. sampaikan ini loh produk yang aslinya. Jadi gini tadi dokter sampaikan guys gitu. Nih, ini dokter sampaikan di hadapan para pimpinan majelis sidang yang terhormat. Ya, dokter buka stikernya gitu. Bapak pimpinan yang terhormat yang ada di sini. Jadi terlapor Dumas itu dia itu ngenempelin stiker gitu. Tuh ini susah banget sih tempelannya. Ya udah biarin aja lah udah. Ya udah, pokoknya itu bisa dilepas. Bukan aku dari sini tahu tutup. Jadi dia ngelepas dia itu ngedaftarinnya di Badan POM itu nggak ada stikernya Bapak. Terus habis gitu dia tempelin sendiri stikernya dari yang modal cuma 150.000 atau 200 ribuan dia jual lah jadi 1.500.000. Kaget lah, gitu ya? Iya Bapak, ini modelnya sama. Ini Glubio. Jadi kalau dokter mau bikin juga bisa Pak, gitu. Tapi di sini isinya L-reduce glutathione. Jadi bukan tomat putih, bukan seperti white tomato yang selama ini diiklankan.
Terus dokter tampilkanlah video dia mengiklankan White Tomato. Mau ngeles gimana? Ada. Kitik 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 gitu ya. Malu mukanya, panik mukanya. Panik ya? Panik nggak? Panik lah. Masa Gitu ya. enggak? Jelas banget ada videonya. Saudara DRL menampilkan bahwa dia menjual White Tomato. Videonya jelas banget. Oke. Tapi tadi aku ngedengerin kayak penjelasannya semangat membara 45 ya dok? Siapa? Dokter. Oh tetep. Waktu kan emang Kami kayaknya. kedengeran ya dok tadi ya. Oh, emang keluar. gitu? Iya, kemarin luar. Itu dia. Baterainya masih panjang katanya. Oh ketinggalan. Iya. Oh iya. Iya, masih baterai akalin baru dicas. Masa ketinggalan? Kedengeran tanya aja Banyak banget, kemana. iya. Halo, Starizati. Nah terus habis gitu yang kedua itu tentang sunscreen guys. Dokter Nana mana sunscreennya? Sini yang mana? Ya apa aja sunscreen yang biasanya dijual kemana? Oh, Ya aja nih. Kok jangan Enggak, nanti terus. tambah digoreng sama si Oh, Sunya iya? itu. tunggu. Ini glow skin kali ya? Ya glow skin aja sini. Itu, bawas. Manik kata dia, diulang-ulang ya. Kontananya dokter yang tuntut dong dokter, tuntut. Itu aja yang kamu setelin. Ya, oke. Enggak ada dibuka. Oh, ini buka aja. Jangan sayang lah, ini bisa dijual. Buka ya. Soalnya barang buktinya kan di sana. Nah, yang kedua tentang WT. WT itu SPF-nya 45. Itu berarti udah bener. Itu sunscreen kamu cocok. Jangan kamu bilang dokter jelekin, nggak ada tuh jelekin. Nah, nih. Tulisannya dia guys, itu tulisannya tuh kayak kutu, lebih kecil dari kutu, kagak bisa dibaca nih. Dokter ini kondisi matanya lagi nggak sehat yang sebelah kiri, ya. Coba dokter baca. Krim tabir surya yang dikombinasikan dengan whitening agent dan moisturizer sehingga dapat melindungi kulit wajah dari efek buruk sinar matahari sekaligus dapat mencerahkan dan melembabkan kulit wajah. Lulus. Duh, cara penggunaan. Oleskan glow skin PT DNM Glowing White Sunscreen Iya. Arbutin Glutathione Squalene secara tipis dan merata pada wajah yang sudah dibersihkan. Gunakan Itu udah pada dibaca lah. pokoknya intinya so diwacor ya. Punyanya dia lu sampai sakit mata kagak bisa baca. Jadi tadi dokter praktekin tuh di ruangan tuh. Bapak, ini saya mau baca Pak, isinya apa? Monggo bapak-bapak silakan baca kalau nggak sakit mata. Makanya saya Tapi bilang, mungkin karena mau menyesuaikan tempat kali. makanya aku bilang tempatnya kekecilan. Kan nanti di situ bikin konten, tempatnya kekecilan. Iya betul. Gitu loh. Dan dia tidak meletakkan SPF di situ. Padahal gayanya kan flexing. Gayanya kan wah pakai Rolls Royce meskipun nopolnya nopol bodong. Gitu loh. Kan dia nggak berani pakai di Mabes tadi. Harusnya Dotif tunggu tuh bisa langsung ditangkap mobilnya. Nggak berani. Nanti kalian ya kalau misalnya kapan-kapan tuh ada yang namanya itu, kalian bilang, Iya. mana ininya, mana mobil Rolls Royce-nya? Iya, Kok iya. nggak dipakai gitu? Takut ditahan ya mobilnya ya, karena pakai nopolnya nopol bodong ya. Di bawah. Itu udah ditungguin padahal, ditungguin. Oke, terus udah jelas ya di sini ada glowing white sunscreen Arbutin Glutathione Squalene. Udah jelas, kebaca guys, kebaca. Sedangkan punyanya si DRL itu nggak kebaca sama sekali. Gitu, susah banget bacanya. Oke, kecuali kalau kalian foto terus kalian zoom. Nah itu baru bisa. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, perkara tentang surat izin praktek. Oke. Banyak ya perkaranya ya. Oh. Tapi semuanya dagelan sih. Jadi dokter sama dokter Nanang Masrani itu datang, ya kan, ke tempat prakteknya di Palembang. Alasan utamanya guys untuk mengetahui terapi stem cell yang selama ini digembar-gemborkan oleh Athena Palembang. Bukan Athena Palembang sih, Athena cabang mana aja. Banyak. Ada Athena di Bandung, Jakarta. Tangerang ada.
Emang ada? Sumarekon. Oh, Sumarekon ada. Ada. Pokoknya di situlah. Jadi dia tawarkan mini stem cell dengan harga 15 juta sampai 45 juta. Dokter cukup aneh. Kok ada ya stem cell harganya 15 jeteng. Jadi dokter ke Palembang. Nah, dari mabesnya nanya, kok dokter bela-belain ke Palembang sih gitu. Ya pengen jalan-jalan. Sekaligus pengen lihat terapi stem cell gitu. Jadi dokter jalan-jalan ke Palembang bersama dengan dokter Nanang Masrani. Kita mampir ke klinik Athena. Dokter pakai wig pada saat itu. Diomongin loh guys di situ. Dia bilang, dokter Samira pakai wig ke klinik saya. Terus kenapa? Kan gak ada larangan ke pasien pakai wig gitu. Lah kamu pakai wig gimana tiap hari? Padahal kamu jual serum penumbuh rambut gitu. Tadi dokter mau ngomong gitu sebenarnya. Anda biota ya kan kagak ada rambutnya. Anda pakai wig, sedangkan Anda jualan serum penumbuh rambut. Apa nggak malu kalau dokter ngomong kayak gitu? Nggak malu Suneo? Kotak gitu. Ning gitu. Orang kok nggak sadar diri gitu loh. Nah, habis itu dia ngomong, lah dokter kasih identitas kok, dokter kasih paspor kok, gitu. Terus bilang, pada saat itu suasananya mencekam. Suneo, mencekam dari mana? Karyawanmu tuh minta foto sama dokter. Ayo. Karyawanmu tuh bersahabat ketika keluar, dokter boleh nggak kita foto sama dokter? Jangan, ntar kamu dimarahin sama bos kamu. Kan bos kamu kan manipulatif gitu, mengerikan. Dokter bilangnya begitu. Itu. Terus masa tadi disertakan melebar kemana-mana, dibilang ngapain juga dokter kok menanyakan saya sudah siunat apa belum? Iki urusan dakwaannya 3. Kok sampai ke masalah siunat segala itu lah? Hah? Nggak penting. Ini ngomong kita masalah hukum. Iya. Kok Tadi kamu ajak aku harusnya. Hah? Biar aku yang lihat. Udah sunat apa belum? Jadi kan kalau aku lihat kan, oh udah sunat halal gitu. Sah gitu maksudnya. Iya kan? Berarti sah. Berarti mualafnya nggak pura-pura. Enggak, berarti sah. Harusnya ajak aku gitu. Aduh ya Allah. Itu dibahas. Kok gak penting. Makanya akhirnya di sana bilang, loh jangan melebar kemana-mana. Ini masalahnya 3 perkara. Kok sampai ke bahasan siunat segala dibahas ngono loh. Kenapa sih kamu itu? Dokter tuh nggak butuh juga ngeliat punyaan kamu, nggak butuh. Ya udah aku wakilin. Hah? Ya udah aku wakilin. Masa dibahas-bahas masalah siunat itu kayaknya dia. Kalau aku ada di Bahasnya situ di gelar ya. perkara aku di mabes, nggak malu-maluin banget sih. Kalau aku ada di situ, ayo dok kamar mandi dulu yuk. Lihat dulu, bener gak? Oh kulitnya udah nggak ada gitu. Aduh. Oh iya, berarti udah halal gitu kan? Kenapa? Kalian panas ya? Kalau DRL dokter buka bahwa dia sebenarnya nggak pernah jadi Islam, gimana? Hah? Dia masih makan bebong restoran di Jakarta Utara. Emang iya? Makannya sembunyi-sembunyi di kamar lagi dia makannya. Saking ketakutannya jangan sampai ada yang bisa moto dia lagi makan bebong. Enak kali nikmat. Hah? Ya belum bisa move on. Masa 2 tahun belum bisa move on dari bebong? Belum bisa. Berapa tahun kira-kira betulnya? Emang 2 tahun? 2 tahun dia ngakunya kan? Ngakunya kan. Baru hari kemarin ya? Ngakunya Dia sadar kan lagi. 2 tahun. Dia kan bolak-balik nanti kali ya? Sekarang iya, besok enggak, besok iya, besok enggak gitu kali ya? Ya pelin-pelan kan. Jadi begitu dia makan bebong keluar lagi, terus dia sadar lagi, bebong lagi, keluar lagi, sadar lagi, gitu kali ya?
Nggak ada yang dioplas, Beb. Mana ada yang dioplas nih? Tonjok dulu ya. Twing, 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 twing. Nggak ada yang dioplas. Apa yang dioplas? Stem cell iya, dokter lakukan Stem cell iya. Karena kan stem cell itu kan Bantu ngurangin skarnya doktif. Jadi udah mulai bekasnya mendingan tuh udah sekarang. jauh banget ya kan? Enggak, udah bukan apa, udah halus, halus, halus gitu, ya kan? Tapi stem cellnya stem cell yang beneran guys, bukan stem cell TV-TV-nya Suneo ya, gitu. Stem cellnya asli nih. Ini punyanya dokter Nanang Masrani nih, kalian baca deh. Tuh ada tulisan stem cell tuh. Tuh. Jangan semua. Enggak, atasnya dong, ini bawahnya. Kan ada ini kameranya depan. Oh iya tuh, lupa gue. Tuh ada stem cell. Ada stem cell. Nah kalau dokter Nanang mah emang asli, dia ilmunya stem cell. Katanya bukan harga stem cellnya spill berapa? stem cellnya siapa? Suneo 15 juta. Dirimu. Oh jangan itu kok flexing, jangan. Flexing nggak boleh ya guys. Nanti flexing. Nggak boleh, pokoknya di atas 100 aja. Udah gitu aja. Nggak boleh tapi di atas 100. Gimana ceritanya? Nggak boleh tapi di atas 100. Bodoh amat, bodoh amat. Stem cell yang 15 juta tuh bodong. Isinya apa itu? Itu sekretom yang kalau di klinik kita biasanya cuma 1,5 juta sampai 2,5 juta. Di Jerman 125 tuh katanya. Udah, tadi enggak. Jangan ngomong-ngomong. Kalau di tempatnya Suneo itu 15 jetong. Tapi sebenarnya bukan stem cell, tapi sekretom. Jadi buat yang sudah pernah treatment di klinik Athena, membayar stem cell 15 juta, kamu kena prank sama Suneo soal stem cell gitu. Ya kan? Mau sampai kapan wahai DRL kamu akan membodohi masyarakat Indonesia ya? Yang mereka ke klinik kamu itu kan rata-rata orang berduit ya, meskipun 15 juta buat mereka itu uang yang nggak besar, tapi kan mereka ngarepin stem cell beneran, bukan sekretom. Itu 15 juta kalau sekretom itu bisa 8 kali loh. Tapi bisa bayar pakai BPJS gak? Kagak bisa lah. Ya kali kan punyanya Suneo bisa pakai BPJS. Nggak bisa. Ya ampun. Nggak bisa. Nggak bisa pakai BPJS. Gitu. Terus apalagi itu tadi dibahas SIP tadi belum selesai soal SIP. Oh, surat izin Praktek. Oke. Surat izin pangkal. Surat izin apa? Pangkalan. Pangkalan. Emang ada? Nggak ada. Jadi Doktif itu kan akhirnya ke Palembang. Lalu Datanglah tadi ya kan. jual pempek. Mendaftar. Datang aduh. Oh enggak. Oh iya datang ke Palembang. Ke Palembang. Daftar kan, udah. Sambil Doktif lihat mana sih izin prakteknya ini. Ada. Tadi kan pada saat Doktif masuk ke klinik Glow Skin di bawah tuh ada prakteknya. Dokter Nanang terpampang nyata Masrani. sih. Terpampang nyata bisa dibaca. Nah, Doktif cari-cari. Dan dia mengakui sih guys, mengakui. Ada nggak dipajang? Enggak, gitu. Mengakui. Nah, di depan nggak ada. Di lantai 1 nggak ada. Lantai 1 nggak ada. Ketemulah Doktif dengan dokternya. Di belakang dokternya tuh ada 3 SIP guys, ada 3. Ingat ya, ada 3. Dan itu nggak ada nama Richard. Nggak ada. Oke. Dah, selesai. Keluarkan Doktif nggak berani treatment stem cell karena ternyata dia mengakui, oh bukan dok, treatment stem cell kita bukan stem cell tapi sekretom, gitu. Cuman nggak ngaku kalau sebenarnya. Coba kalau dokter yang ngaku, iya dok, saya disuruh sama atasan saya untuk mengakui itu stem cell. Doktif marah. Kamu dokter, kamu kerja di sini, kamu disumpah sebagai dokter. Saat kamu menjual stem cell ke pasien kamu, itu adalah bentuk pembohongan. Kamu menipu pasien kamu. Doktif marahin pada saat itu. Iya, Doktif marahin.
Jadi pada saat itu digelar perkara itu si DRL bilang, pada saat itu dokter itu marah-marah. Iya, dokter marah-marah ke dokter kamu yang kerja di situ. Jangan korbankan profesi kamu, mengikuti atasan kamu yang jelas menginginkan kamu untuk berbohong. Katakan apa adanya ke konsumen kamu. Pasien kamu datang, katakan ini bukan stem cell, ini sekretom dok. Ini sekretom bu. Gitu. Jangan karena kamu mencari rezeki di sini, kamu cari duit di sini, gitu. Kamu menghalalkan segala cara, gitu. Nah di situ dokter marahin. Emang iya bener dokter marahin guys. Tuh ceritanya. Nah di situ dokter nasehatin, stop ya. Gitu melakukan hal-hal seperti itu ke konsumen-konsumen kamu. Cari duit yang halal. Kamu kerja sama orang sejahat apapun di atasan kamu, ya. Kamu jangan ikut-ikutan. Apalagi kamu juga berjilbab juga. Gitu. Itu gimana ngembaliin duit orang-orang yang berharap yang disuntikin itu stem cell. Apa gak soro rek gitu di akhiratnya. Sebagai sesama muslim dokter nasihatin gitu loh. Dan itu emang dokter rekam, tapi dokter nggak sebar. Kenapa? Sebagai bukti kalau kamu mulai macem-macem, dokter punya. Dan itu bukan dokter sebar, dokter akan serahkan ke penyidik. Ya, soalnya kalau misalkan udah disebar terus dikasih penyidik bakalan angus. Jadi kalau bukti Gak itu akan, jangan itu tetap dokter disebarkan. pegang. Gitu, jadi punya semua. Ya, gitu. Ini jangan goyang sayang. Itu. Ya, kamu agak masuk ke sini. Gitu, jadi nggak mungkin dokter sebar, oke? Jadi dia pegang punya banget. Gitu, jadi kalau kamu mau ngeles kemana aja nggak bisa. Terus guys, ditanyakan. Jadi sebenarnya kamu punya SIP nggak? Saya punya SIP. Terus kenapa nggak kamu pajang? Kan itu kan harus terlihat di depan publik, di depan konsumen kamu yang datang. Nah, mulai daya ngelesnya keluar guys. Keahlian dia untuk ngeles keluar guys di RL ini. Gimana? Keluar dia. Saya taruh SIP saya di lantai 2. Di mana lantai 2 itu bisa diakses secara publik. On. Emang kalau ada konsumen datang, terus dia uculuk langsung naik ke lantai 2. Gitu. Boleh nggak? Konsumen datang langsung naik ke lantai 2. Boleh nggak? Ntar kalau diteriakin maling gimana? Gimana? Emang dokter bisa langsung naik ke lantai atas? Kan disuruh duduk di lantai 1. Udahlah, ya Allah, cuma istighfar aja ya Allah, kayak begini amat sih ya. Gitu loh. Ojo ngeles, tapi dia ngakui di lantai 1 nggak ada. Bagus. Jangan sampai nanti kamu bilang di lantai 1 ada, karena rekamannya semua ada. Ya, itu. Saksinya 2 hidup, masih hidup sampai sekarang, belum meninggoy, belum. Ya, saksinya 2 orang masih hidup. Kamu tidak ada yang namanya SIP di situ. Makanya dokter katakan kamu tidak punya SIP karena tidak kamu letakkan di situ. Selesai perkaranya sampai di situ. Kalau kamu letakkan di situ, dokter bisa lihat. Terus dokter bilang, mana SIP kamu? Kamu nggak punya SIP, baru kamu bisa nuntut. Nah, kamu nggak naruh, nggak ada di situ ya wajar. Dokter bilang nggak ada. Nah, terus juga dokter bahas, kenapa kok bikin surat izin praktik itu bisa di 9,5 jam? Nggak pernah ada. Kamu bilang kan, aturan yang terbaru itu bikin SIP bisa 12 jam. Pret. Kaono DRL ya, bikin SIP itu paling cepat 2 minggu. Tapi mungkin di Indonesia ini cuma kamu yang bisa 9,5 jam. Ada kali universe lain. Hanya dia saja. Hanya seorang DRL yang bisa membuat SIP dalam waktu 9,5 jam. Salut. Dan itu pun kamu buat 1 hari menjelang podcast Denny Sumargo. Aneh nggak guys? Aneh nggak? Sedangkan selama ini dia selalu praktekkan tindakan-tindakannya dia di klinik-kliniknya dia. Tahu kan?
Kenapa? Kamu baru bikin dong berarti. Terus yang kemarin-kemarin pakai surat izin praktek mana? Gitu. Itu juga dokter sampaikan. Dan asal kamu tahu ya, yang pertama kali ngebocorin gak punya surat izin praktek itu Bang Hotman. Asal kamu tahu aja, dokter sama Bang Hotman tuh begini. Ya, makanya Bang Hotman gak mau kan jadi lawyernya kamu. Minta dong Bang Hotman jadi lawyernya kamu. Ya. Ayo, sanggup kan bayar, Bang Hotman? Hah? Dokter udah baca chat kamu ke Bang Hotman, gimana kamu ingin menyerang dokter. Dokter udah baca semua. Ya, jadi DRL, dokter. Tadi lucu pas mau selesai tadi. Ada nggak kata-kata terakhir yang ingin pelapor Dumas berikan? Tak pikir ngomongin ke si terlapor Dumas. Jadi dokter bilang begini, saya ingin menyampaikan kepada terlapor Dumas, bukan ke terlapor Dumas. Bukan. Oh salah ya saya ya. Bukan. Maksudnya itu kepimpinan. Oh iya kepimpinan. Kalau gitu begini Pak Pimpinan. Sebagai kata terakhir, saya berharap keadilan itu ditegakkan. Kalau memang misalnya saya salah ya diproses. Tapi kalau nggak salah jangan disalah-salahin Pak Pimpinan. Itu oh ya udah selesai. Udah sekian terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah gitu. Dokter bilangnya guys. Nah kalau si DRL bilangnya begini. Saya membuat laporan ini karena dokter yang meminta. Tutut dong dokter, tutut gitu ya. Gitu ya DR. Itu mulu yang diucapin berkali-kali. Kagak ada bahasan yang lain ya. Kagak ada bahasan yang lain.